Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di kelas Matematika Teknik untuk pertemuan yang ke-8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pangkat dan logaritma bagian yang pertama. Outline dari pertemuan ini adalah yang pertama, aturan perpangkatan bilangan dalam bentuk sederhana. Yang kedua, menyederhanakan bilangan berpangkat. Pangkat bulat positif. Nah, kita mulai dengan pangkat bulat positif. Misalkan, itu jarak bumi ke matahari kira-kira 150 juta kilometer. 150 juta kilometer ini, jika ditulis ini sangat panjang sekali ya. Dan ini, penulisan ini bisa kita persingkat dengan cara seperti ini. 15 dikali 10 pangkat 7 kilometer. Dibuat pangkat bulat positif. Begitu juga halnya dengan 0,000001 itu cukup ditulis 10 pangkat negatif 12. Jadi ini salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari bilangan berpangkat. Jadi salah satunya ya untuk mempermudah atau mempersingkat angka-angka yang terlalu panjang. Kemudian kita lihat 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu artinya sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 dikalikan hingga 6 kali atau menjadi 6 faktor. 6 di sini disebut sebagai pangkat bilangan bulat positif. Nah, secara umum itu dapat ditulis seperti ini. A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A. Dan ini dinamakan dengan n faktor. A pangkat n di sini disebut bilangan berpangkat. N disebut sebagai pangkat atau eksponen. A disebut bilangan pokok atau basis. Kemudian kita lihat pangkat bilangan negatif dan 0. Perhatikan barisan berikut. Pada barisan ini, suku selanjutnya itu diperoleh dengan membagi suku sebelumnya dengan 10. Kita lihat yang pertama itu 1000. Kemudian yang kedua itu 100. 100 didapatkan dengan membagi suku 1000 dengan 10. Kemudian 10. 100 bagi 10, 10. 10 bagi 10, 1. Dan seterusnya hingga 1/1000. Kemudian kita lihat barisan yang kedua. Barisan kedua ini didapatkan dengan mengurangi pangkat suku sebelumnya dengan angka 1. Jadi jika awalnya 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 dikurang ya, pangkatnya dengan 1 menjadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 hingga 10 pangkat negatif 3. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu kita lihat sama ya. Sama, maka haruslah 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, jika 1000 ini, 1000 jika kita pangkatkan menjadi pangkat bilang positif, itu artinya 10 pangkat 3 ya. 100 itu 10 pangkat 2. 10 itu 10 pangkat 1. 1 itu 10 pangkat 0. Dan 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1/1000. 1/1000 itu bisa kita ubah menjadi 1/10 pangkat 3. Nah, dari sini ya bisa dirumuskan A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini A pangkat 0 sama dengan 1. Dan A pangkat negatif n sama dengan 1/A pangkat n. Nah, ini rumus yang kita dapatkan untuk pangkat bilangan negatif dan pangkat 0. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan selalu 1. Sedangkan jika bilangan angka itu dipangkatkan negatif, maka bisa diubah menjadi 1/A pangkat n. Kita lihat contoh berikut. Yang A, 3 pangkat 0. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu akan mendapatkan hasil 1 ya. Kemudian yang B, 1/4 pangkat 0 itu sama dengan 1.
Yang C kita lihat 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan ini ya, A pangkat N ya. Itu bisa diubah menjadi 1/3 pangkat 2 ya, atau 1/9. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka yang pertama, sifat dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ini dijumlahkan. Yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M kurung N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, AB pangkat N, A dikali B pangkat N kurung pangkat N sama dengan A dikali M, A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, A per B kurung M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kita lihat contoh soal menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat. X pangkat 2, Y pangkat 3 kurung pangkat 5 dibagi XY pangkat 2 kurung pangkat 3. Nah, soal ini ya bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Jadi, jika A pangkat N, B pangkat M dikurung pangkat sama dengan sifat yang ini ya, sifat yang nomor 4 ya. Jadi kita bisa selesaikan seperti ini. X 2Y3 kurung pangkat 5, ini artinya kita akan mengali X pangkat 2 dengan pangkat 5. Berarti X pangkat 2 kali 5, kemudian Y pangkat 3 kali 5 dibagi XY2 pangkat 3, itu bisa diselesaikan dengan menggalikan X dengan pangkat 3, X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 dikali pangkat 3, sehingga hasilnya akan seperti ini. X pangkat 10 Y pangkat 15 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 6. Nah, untuk bilangan berpangkat, ya untuk pembagian bilangan berpangkat, itu artinya kita mengurangkan pangkatnya ya, sesuai dengan sifat yang kita bahas sebelumnya. Jadi jika X pangkat 10 dibagi X pangkat 3, itu artinya X 10 kurang 3. Y pangkat 15 dibagi Y pangkat 6, itu artinya Y pangkat 15 dikurang 6, sehingga bentuk akhirnya menjadi seperti ini. X pangkat 7, Y pangkat 9. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pertemuan perpangkatan dan logaritma bagian pertama. Kita akan lanjutkan ke pertemuan setelah ini, yaitu lanjutan dari perpangkatan dan logaritma bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.